Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang karya ilmiah yang saya buat, itu yang berjudul Kajian Karakterisasi Batubara terhadap Potensi Keterbentukan Air Asam Tambang pada Formasi Pulau Balang. Latar belakang masalah, salah satu permasalahan yang terjadi di PT GHI yang bergerak pada pertambangan batubara, itu pada saat penambangan timbulnya masalah air asam tambang, yaitu air hujan atau air tanah yang tercampur dengan batuan yang mengandung sulfida tertentu yang ada dalam batubara. Pada saat pertambangan, air tanah dan hujan yang terkumpul dalam kondisi tambang selain bersifat juga seringkali mengandung zat yang tersuspensi. Identifikasi masalah. Yang pertama ada karakteristik batubara pada daerah penelitian. Yang kedua karakteristik batubara yang berpotensi membentuk air asam tambang. Yang ketiga membuat penanganan batubara yang berpotensi membentuk air asam tambang. Untuk batasan masalahnya itu sendiri, yaitu yang pertama lokasi penelitian yang hanya dilakukan di PT GHI pada Formasi Pulau Balang. Yang kedua, analisis proximat dan ultimat dilakukan pada setiap sampel yang berdasarkan hasil pengeluaran. Yang ketiga, penelitian untuk menentukan karakteristik batubara yang dapat berpotensi membentuk air asam tambang agar dapat membuat penanganan batubara sehingga berpotensi terbentuknya asam tambang. Yang selanjutnya masalah penelitian. Itu yang pertama bagaimana keadaan karakteristik batubara pada daerah penelitian berdasarkan data pengujian ultimat dan proximat. Yang kedua bagaimana karakteristik batubara yang berpotensi membentuk air asam tambang. Dan yang ketiga bagaimana penanganan batubara yang berpotensi membentuk air asam tambang. Untuk ruang lingkup masalah. Yang pertama, melakukan analisis ultimat dan proximat sampel batubara. Yang kedua, menentukan batubara yang berpotensi membentuk air asam tambang. Yang ketiga, menentukan penanganan untuk pencegahan terbentuknya air asam tambang. Untuk tujuan penelitian, yang pertama, mengetahui karakteristik batubara pada lokasi penelitian berdasarkan hasil pengujian. Yang kedua, mengetahui karakteristik batubara yang berpotensi dan membentuk air asam tambang. Yang ketiga, mengetahui cara penanganan yang dilakukan untuk mencegah terbentuknya air asam tambang terhadap batubara yang berpotensi. Untuk diagram alir penelitian dapat dilihat untuk tujuan yaitu yang pertama karakteristik batubara, yang kedua batubara yang berpotensi membentuk air asam tambang, yang ketiga menangani batubara yang berpotensi membentuk air asam tambang. Lalu dilakukan studi lapangan dan dilakukan pengambilan data. Yang pertama ada data primer dan data sekunder. Untuk data primer itu sendiri yang pertama yaitu sampel pengoboran, sampel pengujian proximat dan ultimat, lalu pengujian NAG dan NaNC. Untuk data sekunder, yang pertama data geografis dan kependudukan, yang kedua data geologi regional, dan yang ketiga peta topografi. Untuk pengolahan data akan menghasilkan analisis data yang berpengaruh karakteristik batubara terhadap potensi terbentuknya asam tambang dan akan menghasilkan di akhir yaitu kesimpulan dan saran. Untuk analisis karakterisasi batubara, itu unsur sulfur yang paling tinggi berada pada roof dan floor lapisan batubara. Unsur tersebut dipengaruhi oleh lapisan penutup batubara itu sendiri serta zona pengendapan batubaranya. Yang menjadi unsur utama diidentifikasi pada batubara untuk potensi pembentukan air asam tambang yaitu hanya kandungan sulfurnya saja yang berpotensi. Dari seluruh mineral sulfida yang mungkin ada, besi sulfida atau FeS2 merupakan bentuk yang paling dominan dan merupakan pembentuk asam yang utama. Oleh karena itu, maksimum potensial asid sangat dipengaruhi oleh kandungan sulfur dalam bentuk pirit. Untuk klasifikasi batubara berpotensi air asam tambang, ada 5 sampel yang dilakukan pengujian. Dari hasil tersebut diklasifikasikan ada potensial acid forming sebanyak 60% dari seluruh sampel dan 40%-nya itu potensi batubara yang tidak berpotensi air asam tambang. Untuk penanganan yang dilakukan agar potensi air asam tambang dapat dihindari, yang pertama itu pembuatan rawa, pemaksimalan rawa, dan yang kedua pengefektifan fungsi SAM, dan yang ketiga pembuatan lapisan tanah penutup timbunan. Untuk kesimpulan yang pertama karakteristik batubara yang terdapat pada daerah penelitian pada umumnya memiliki karakteristik yang beragam. Yang kedua, dari hasil pengujian tersebut didapatkan sebanyak 15 sampel atau 50% dari sampel memiliki potensi membentuk air asam tambang apabila kontak langsung dengan air. Dari 15 sampel tersebut dengan 5 titik pengamatan, seluruh titik pengamatan memiliki sampel yang berpotensi menimbulkan air asam tambang. Yang ketiga, saran penanganan untuk pencegahan agar air asam tambang tidak terbentuk dengan pembuatan rawa, buatan agar memanipulasi genangan air, memaksimalkan SAM, dan penanganan penimbunan pada stockpile. Untuk saran, yang pertama, lakukan pengujian secara berkala untuk melakukan kontrol terhadap daerah yang memiliki potensi terbentuknya air asam tambang. Yang kedua, lakukan pengawasan khusus sehingga dapat dilakukan selective dumping method dengan memisahkan batubara yang berpotensi dengan batubara yang tidak berpotensi dan dari awal kegiatan. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.